Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi update untuk pair mata uang GBP USD. Ya, pertama di sini kalau kita perhatikan di candle daily-nya ya, terlihat ada kenaikan yang cukup pesat. Ya, kalau kita lihat di sini, dia sempat dibuka menurun dulu, lalu dia menguat kembali. Dan sampai saat ini posisi candlenya masih sangat kuat ya kalau kita perhatikan di sini. Lalu kalau di sini di garis putih ini nih, nah dia masih belum bisa menyentuhnya nih. Kalau saya lihat di sini dia ingin melakukan tes kembali di sini, atau bisa dia naik kembali ke sini untuk melakukan testing kembali ya di garis horizontal putih ini, yaitu di harga 38.742. Dan kalau yang mau nonton video penjelasan sebelumnya, nanti akan saya taruh seperti biasa di pojok kanan atas ini untuk supaya bisa lebih paham lagi kenapa adanya garis-garis ini. Jadi garis-garis ini tuh ada di penjelasan video sebelumnya ya. Lalu kita langsung aja masuk ke candle di time frame kecil. Nah, jadi untuk hari ini saya buat videonya agak malam karena kalau saya perhatiin pergerakan si pair mata uang GBP USD ini hari ini cukup aktif. Dan kalau kita perhatikan pergerakannya itu cukup susah untuk diprediksi ya untuk hari ini. Tapi kalau untuk garis-garis yang kemarin kita udah buat di sini, dia masih dalam area kita untuk area yang kita analisa kemarin nih, masih bergerak di dalam area sini. Walaupun dia sempat menembusnya, tapi akhirnya dia langsung ditarik kembali ke atas. Dan saat ini posisinya masih ada di dalam base ya. Kita perhatikan posisi dia masih di dalam base dan masih belum bisa keluar dari base-nya. Kalau misalkan dia keluar pun dia akan melakukan retest ke sini dulu, baru dia ke sini. Karena sini ada trendline-nya dia. Kita coba lagi untuk analisa lebih detail di candle 1 jam ya. Saya akan menjelaskannya candle 1 jam saja karena lebih detail di sini. Kalau kita perhatikan pada pergerakan si GBP USD hari ini, dia masih mencoba untuk naik kembali sepertinya. Ya, terlihat dari candle ini ada rejection di bawah, tepatnya di order block-nya dia. Di sini kita bisa gunakan juga ya sebagai patokan karena sini kan dia ada order block di sini. Yang tadi ya seller mau sell tapi nggak jadi, akhirnya diblok sama si buyer dan buyer langsung ambil langkah untuk menaikkan harga. Nah, kalau kita perhatikan di candlestick yang belum jadi ini, pada jam setengah 12-an ya atau 11.15 ya, di candle 1 jam bahwa si candlestick ini masih belum mau turun kalau kita perhatikan, walaupun dia sudah ada di dalam base-nya dan sedang melakukan retest untuk bibir base di atas ini. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas, ada kemungkinan besar dia akan maju ke sini. Ya, dia akan maju ke sini. Lalu dia akan masuk kembali ke sini dan akan melakukan retest kembali di sini nanti. Karena kalau kita perhatikan di sini, sepertinya GBP USD ini masih mau naik karena dia belum turun 50% dari kenaikan dia. Kita bisa ukur kenaikan ini dengan menggunakan Fibonacci. Tuh, dia masih belum turun 50% dan dia terjadi reversal ya. Terjadi reversal di area 618, di area Fibonacci 618, yaitu golden ratio-nya Fibonacci. Sehingga harga berbalik kembali ke atas. Jadi ada kemungkinan besar ketika harga mengenai ini, harga akan kembali turun. Tapi karena ini level paling beratnya untuk Fibonacci, biasanya harga akan bereaksi
bisa itu naik juga atau bisa dia turun, itu tergantung dari marketnya nanti. Kalau misalkan marketnya lagi mau naik, ya otomatis kedua horizontal line ini akan ditembus oleh si harga ini. Karena kalau kita perhatikan juga untuk demand-nya atau untuk bayarnya itu masih sangat kuat ya. Hanya saya saat ini dia sedang berada di demand area dia. Ya di sini ya tepatnya. Jadi dia masih bisa dikatakan konsolidasi dulu atau dia bisa dikatakan sebagai tempat dia untuk istirahat dia dari kenaikan dia. Ketika dia udah siap lagi untuk naik, maka dia akan melanjutkan pergerakannya baik itu ke atas ataupun ke bawah. Nah, jika memang dia ke atas ke bawah, berarti otomatis dia akan retest kembali di sini di order block dia. Setelah dia melakukan retest yang berhasil, dia akan breakout ya. Biasanya dia akan breakout, lalu dia akan turun ke sini, ke base dia yang di bawah lagi, yaitu di harga 37.753. Jadi ini ada base-nya dia sedikit sebenarnya. Nih, ya dia melakukan retest di sini, dan sini dia sempat melakukan retest cuma gagal. Dan kalau misalkan si base ini ditepus lagi, berarti si base ini udah nggak fresh kembali ya, berarti harus kita cari lagi base-base yang lain. Karena base ini juga udah cukup lama kalau kita perhatikan di sini. Jadi mungkin sudah waktunya kita untuk mencari base yang baru yang masih potensial untuk dia terjadi pembalikan arah. Kalau untuk base yang bawah ini di harga 37319 atau 37320 itu masih bisa kita gunakan, karena base ini merupakan base yang paling kuat dia untuk menahan harga dia ketika dia turun. Karena base ini terjadi karena pada saat dia mau reversal ya dari downtrend ke uptrend. Bisa dilihat di sini. Ya di sini kan dia downtrend ya. Kalau kita perhatikan di sini ya. Tuh, dia downtrend dari sini. Kalau kita tarik garis ini, tuh dia downtrend. Lalu pada saat dia mau uptrend, dia langsung bikin sebuah base di sini. Jadi bisa dikatakan bahwa base ini adalah base pertukaran trend dia antara downtrend ke uptrend aja. Jadi base ini cukup penting untuk dia ketika dia turun. Kalau dia menembus base ini juga berarti dia akan turun ke sini, ke garis putih horizontal ini, yaitu di harga 36.110. Nah, kalau kita perhatikan di sini candle 1 jam itu melemah. Masih belum bisa menembus ini, jadi ada potensi bahwa dia akan turun kembali ke sini. Lalu dia akan menguji kembali di sini. Jadi bisa dikatakan marketnya akan sideways ya. Kalau misalkan itu memang benar terjadi, atau bisa aja dia turun setengah dulu, ya sekitar di sini, ya di 38.354 ya, atau 51-nya dia, baru dia naik kembali untuk melakukan percobaan menembus si base ini ke atas. Karena secara dia untuk naik atau turun, dia harus merusak si base ini dulu. Kalau dia belum bisa merusak base ini, maka pergerakan dia itu masih akan di dalam base dia terus. Dan itu mungkin bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama atau yang tidak bisa ditentukan. Oke, kita langsung ke 30 menit. Kalau untuk saat ini karena di dalam base dan dia belum bisa menembusnya, jadi mungkin kita harus fokus ke sell saja. Kalau dia masih di atas bibir base ini ya, masih di atas ini, jadi kita lebih fokus ke sell aja. Lalu pada saat di tengah nanti di sini, di tengah base-nya, kalau kita perhatikan di sini kan ada sedikit support ya. Di sini ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada sedikit support. Nah, di sini pada saat di sini kita harus perhatikan kembali apakah dia akan terjadi reversal atau enggak, atau dia melanjutkan penurunan hingga ke sini. Karena seperti ini nih biasanya nih. Takutnya dia akan terjadi seperti ini, tapi bisa juga dia seperti ini.
Jadi mungkin kita bisa pasang sell daerah-daerah sini ya dengan stop loss kita di sini mungkin, karena kan kita ini ada area sedikit area sideway-nya dia di sini. Kita bisa jadi patokan kita di sini. Nah, kita bisa pasang stop loss di sini. Tapi kembali lagi untuk trading plan kalian masing-masing itu bagaimana, karena di sini saya hanya bisa membagikan ide-idenya saja. Kalau untuk open sell atau mau open buy itu silakan disesuaikan kembali. Oke, mungkin segitu dulu untuk update dari VPUSD. Kalau misalkan ada yang salah atau ada yang ingin ditambahkan seperti support resistennya atau base-nya, silahkan komen di kolom komentar, karena komentar kalian sangat berharga untuk saya dan bisa menjadi masukan saya juga koreksi saya ke depannya dalam membuat video analisa seperti ini. Dan jika suka dengan videonya, jangan lupa di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih semangat lagi dan bisa menyediakan video-video yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.